Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, salat adalah sebuah kewajiban umat muslim di seluruh dunia untuk menjalankannya di setiap waktu yang sudah ditentukan. Tetapi untuk dapat beribadah dengan khusyuk bukanlah merupakan hal yang mudah dijalankan. Mencapai perasaan khusyuk dalam salat bukanlah perkara mudah. Ada saja tindakan atau pikiran yang pada akhirnya mengurangi kekhusyuan dalam salat. Hal tersebut tidak lepas dari ulah dan tipu daya setan. Golongan yang tercipta dari api ini senantiasa menggoda manusia agar sholatnya tidak sempurna. Itulah mengapa manusia harus selalu waspada, terutama saat melaksanakan ibadah wajib ini. Terdapat 6 orang yang bersama setan saat sedang menjalankan sholatnya. Bukan mengikuti manusia melaksanakan sholat, namun setan tidak berhenti mengganggu hingga manusia tidak berdaya. Siapa saja 6 orang tersebut? 1. Orang yang was-was dalam niat. Orang pertama yang bersama setan saat sholat adalah mereka yang merasa was-was dalam niat. Biasanya perasaan was-was ini akan berlangsung hingga saat salat. Hal itu membuat orang ragu terkait rukun sholat yang seharusnya dikerjakan. Misalnya saja lupa jumlah rakaat dan lupa bacaan. Jika mengalami ini, Anda patut waspada, karena sebenarnya Anda tengah bersama dengan setan yang menggoda. Setan menghembuskan was-was dan syubhat dalam diri manusia. Hal ini sudah dilakukan sejak awal permusuhannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni ketika setan menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah khuldi. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat atau was-was kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi atau pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Quran Surat Toha ayat 120. 2. Orang yang ingat itu dan ini. Di antara kita pasti sering mengalami hal ini. Saat sedang khusyuk sholat, tiba-tiba teringat hal ini dan itu. Ternyata setan tidak akan membiarkan manusia salat dengan khusyuk. Mereka akan terus mengganggu ibadah manusia dengan menghadirkan banyak pikiran-pikiran di kepala manusia. Ada suatu kisah pada saat Imam Hanafi masih hidup. Seseorang datang kepadanya karena lupa meletakkan sesuatu barang. Imam Hanafi menyuruhnya untuk sholat dengan khusyuk sepanjang malam dan berdoa kepada Allah agar barang yang hilang dapat ditemukan. Saat menjalankan perintah tersebut, ternyata baru setengah malam saja orang yang kehilangan barang tadi bisa mengingat di mana ia meletakkan barangnya. Keesokan harinya ia bertanya kepada Imam Hanafi mengapa demikian. Sang imam kemudian menjawab bahwa setan tidak akan senang apabila seorang hamba khusyuk dalam sholatnya, sehingga setan akan membuatnya mengingat apa yang ia lupakan saat sholat. 3. Orang yang merasa ragu buang angin. Hal ini juga sering dialami oleh banyak orang. Saat selesai wudhu atau tengah sholat, tiba-tiba terasa seperti buang angin. Ternyata perasaan ragu buang angin atau tidak merupakan sebuah gangguan yang setan hembuskan untuk mengacaukan sholat seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu, maka janganlah membatalkan sholatnya hingga dia mendengar suara atau mencium baunya tanpa ragu." Hadis riwayat Ahmad. 4. Orang yang tidak fokus pada sholat. Tidak fokus saat melaksanakan sholat juga menjadi salah satu pertanda bahwa setan sedang bersamanya. Tidak fokus bisa saja disebabkan hal-hal yang dapat mencuri perhatian saat sholat. Misalnya, handphone berdering, memikirkan kendaraan yang sedang diparkir atau takut hilang dan banyak lagi. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah tentang hukum menengok ketika sholat. Rasulullah SAW menjawab, itu adalah curian setan atas sholat seorang hamba." Hadis riwayat Bukhari. 5. Orang yang sholatnya tergesa-gesa. Karena ingin mengerjakan hal lain, biasanya seseorang sholat dengan cepat dan tergesa-gesa. Sebaiknya Anda lebih berhati-hati lagi terhadap hal ini, karena sebenarnya ini pertanda bahwa Anda sedang bersama setan. Rasulullah SAW melarang umatnya melakukan hal itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda,
Sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Dan para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat?" Rasulullah berkata, "Dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya." Hadis riwayat Ahmad. Dalam hal ini, Rasulullah menganggap perbuatan mencuri dalam sholat lebih buruk daripada mencuri harta. 6. Wanita yang sholat ke masjid menggunakan wangi-wangian. Ternyata wanita yang ke masjid dengan menggunakan wewangian juga didekati oleh setan. Dengan aroma-aroma tersebut, setan justru lebih mudah untuk membuat sholat orang yang ada di sekitar wanita yang memakai wewangian agar tidak lebih khusyuk. Menggunakan wangi-wangian saat ke masjid adalah salah satu perbuatan yang Rasulullah SAW larang. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Jika salah satu dari kalian, para wanita, hendak ke masjid, maka janganlah sekali-kali menyentuh wewangian." Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, semoga kita cepat menyadari ketika mengalami 6 hal tadi. Jangan sampai ikut terperdaya, dan hendaklah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setiap anak memang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada anak yang menurut sekali dengan orang tuanya, ada juga yang tidak menurut atau nakal, sulit untuk dinasihati oleh orang tua. Di dalam Islam sendiri kita diajarkan sebagai orang tua untuk mendidik anaknya agar bisa baik kepada semua orang. Ada banyak doa yang bisa digunakan oleh orang tua agar anaknya tidak nakal serta bisa pintar. Tentunya doa mustajab untuk anak nakal ini harus dibarengi dengan perlakuan orang tua kepada anaknya. Karena jika orang tuanya mendidik anaknya dengan baik, maka anaknya akan menjadi anak penurut dan tidak nakal. Selain itu, para orang tua juga wajib untuk mengawasi anak mereka dan menghindari anak dari pergaulan bebas. Memang tidak bagus untuk anak jika terlalu dikekang. Namun peran orang tua di sini sangatlah penting untuk memilih lingkungan yang baik untuk anak mereka. Di samping itu, semua doa mustajab untuk anak nakal ini bisa Anda praktekkan dan dipergunakan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sifat baik kepada anak Anda. Karena peran doa orang tua kepada anaknya sangat penting sekali supaya anak pintar dan tidak nakal. Doa mustajab untuk anak nakal ini sebenarnya sangat banyak dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Anda bisa hafalkan semua doa mustajab untuk anak nakal ini. Dan setiap selesai sholat, bacalah bacaan doa ini agar anak Anda tidak nakal dan bisa pintar. Tentunya tidak hanya ibadah doa saja, Anda juga bisa melakukan ibadah puasa Senin Kamis. Inilah kumpulan doa mustajab untuk anak agar tidak nakal dan supaya pintar. Bacalah doa ini setelah sholat fardu dan sholat sunnah lainnya. 1. Doa untuk melembutkan hati anak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Artinya, wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu dan ketaatan kepadamu. 2. Doa untuk anak soleh dan soleha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al auladana auladan solihina hafidina lil qur'ani wa sunnati fuqaha fid dini mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirat. Artinya, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha, orang-orang yang hafal Al-Quran dan sunnah, orang-orang yang paham dalam agama, dibarokahi kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. 3. Doa untuk anak pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la quluba auladina nuran wa hikmatan wa ahlihim liqabuli ni'matin wa aslihum wa aslih bihimul ummah. Artinya, ya Allah, penuhilah hati anak-anak kami dengan cahaya dan hikmah, dan jadikan mereka hamba-hambamu yang pantas menerima nikmat, dan perbaikilah diri mereka dan perbaiki pula umat ini melalui mereka.
4. Doa untuk anak cerdas otaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alhu shayhan kamilan wa akilan haziqan wa aliman amilan. Artinya, ya Allah, jadikanlah ia anak yang sehat sempurna, berakal cerdas dan berilmu lagi beramal. 5. Doa agar anak tidak rewel. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmuhu syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Artinya, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan menyebut asma Allah, zat yang dengan asma'nya tidak akan bisa membahayakan apapun yang ada di bumi dan di langit. Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 6. Doa untuk anak supaya berbakti kepada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik li fi auladi wa la tadurruhum wa fihum li ta'atik warzuqni birahum. Artinya, ya Allah, berilah barokah untuk hamba pada anak-anak hamba. Janganlah engkau timpakan mara bahaya kepada mereka. Berikanlah mereka taufik untuk taat kepadamu, dan karuniakanlah hamba rezeki berupa bakti mereka. 7. Doa untuk anak rajin sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. 8. Doa Nabi Zakaria. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa. Quran Surat Al-Furqan ayat 38. 9. Doa agar anak beriman dan bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Sahabat yang beriman, demikianlah amalan-amalan doa yang mesti kita laksanakan. Dengan demikian, insya Allah anak keturunan kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.